Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlia dengan NPM 234110008 Mata kuliah Manajemen Keuangan, kelas MNC 22A. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar modal. Pengertian pasar modal secara umum adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka untuk mendapatkan modal. Pasar modal dikenal dengan Bursa Efek di Indonesia adalah BEI. Bursa Efek Indonesia, produknya adalah instrumen pasar modal itu sendiri. Selanjutnya mengenai macam-macam instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal macam-macamnya terbagi menjadi dua. Yang pertama saham, lalu yang kedua obligasi. Saham atau stok merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar kepemilikan saham, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham disebut dividen. Next, jenis-jenis saham. Jenis-jenis saham dari segi hak tagih, yang bagian A, saham preferen merupakan saham yang memperoleh hak utama dalam dividen dan harta apabila perusahaan sampai mengalami likuidasi. Lalu yang B, saham biasa. Bagi pemilik saham, ini hak untuk memperoleh dividen akan dipenuhi setelah saham preferen. Yang kedua, dari segi cara peralihan. A, saham atas unjuk. Tidak tertulis nama pemilik dalam saham tersebut, sehingga mudah untuk dialihkan atau dijual kepada pihak lain. Lalu saham atas nama. Di dalam saham tertulis nama pemilik saham tersebut, dan untuk dialihkan kepada pihak lain diperlukan syarat dan prosedur tertentu. B, obligasi. Surat berharga obligasi merupakan instrumen utang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Berbeda dengan saham, obligasi tidak mempunyai hak terhadap manajemen dan kekayaan perusahaan. Artinya, perusahaan yang mengeluarkan obligasi hanya mengakui mempunyai utang kepada si pemegang obligasi sebesar obligasi yang dimilikinya. Keuntungan dari membeli disebut kupon. Next, jenis-jenis obligasi. Yang pertama dari segi peralihan, itu ada obligasi atas unjuk dan obligasi atas nama. Lalu yang kedua itu dari segi jaminan yang diberikan atau hak klaim. Yang pertama itu ada obligasi dengan jaminan, lalu ada obligasi tanpa jaminan. 3. Dari segi penetapan pembayaran, itu ada obligasi dengan bunga tetap, lalu ada obligasi dengan bunga tidak tetap, lalu ada obligasi tanpa bunga selisih antara nilai pembelian dan pada saat jatuh tempo. Yang keempat, dari segi penerbit, ada obligasi oleh pemerintah dan obligasi oleh swasta. Yang kelima, dari segi jatuh tempo, obligasi jangka pendek, obligasi jangka menengah, dan obligasi jangka panjang. Next, siapa sih para pemain di pasar modal itu? Yang pertama ada emiten. Kegiatan perusahaan melakukan penjualan surat-surat berharga disebut emisi, sedangkan perusahaan yang melakukan kegiatan tersebut disebut emiten. Tujuannya itu untuk memperluasan usaha, lalu memperbaiki struktur modal, dan terakhir itu mengadakan peralihan pemegang saham. Yang kedua ada investor, pemodal yang membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Sebelum membeli, investor melakukan analisis terhadap perusahaan tersebut, termasuk melihat bonafiditas
prospek, dan analisis lainnya. Tujuannya itu untuk memperoleh keuntungan, kepemilikan perusahaan, lalu untuk berdagang, menjual kembali sahamnya. Yang ketiga, lembaga penunjang mekanisme pasar modal. Ada underwriter, broker atau pialang, lalu ada dealer, ada guarantor, trustee, securities company, investment company, lalu ada kantor administrasi efek. Lembaga-lembaga yang terlibat di pasar modal. Nah, itu ada lembaga-lembaga pemerintah. Yang pertama ada Badan Pelaksanaan Pasar Modal atau BAPEPAM, bertugas mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pasar modal di Indonesia. Yang kedua itu ada Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Setiap perusahaan yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, baik PMDM atau PMA, harus memperoleh izin dahulu dari BKPM. Yang ketiga ada Departemen Teknis. Setiap bidang usaha izinnya akan dikeluarkan oleh departemen yang membawahinya. Selanjutnya ada lembaga-lembaga di swasta. Lalu persediaan itu tersebut ada siap dijual pertama pada notaris. para konsumen. Catatan yang perlu disahkan notaris, berita acara RUPS. Keputusan dalam RUPS meneliti keabsahan para pemegang saham, meneliti perubahan anggaran dan lain-lain. Yang kedua ada akuntan publik, melakukan penilaian dan kelayakan dari laporan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, serta laporan tingkat kesehatan perusahaan dan lain-lain. Yang ketiga ada konsultan hukum. Konsultan hukum ini memberikan pernyataan-pernyataan tentang keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan. Yang keempat ada penilaian. Untuk menilai kewajaran dari nilai suatu aktiva seperti tanah, mesin, gedung, mobil, dan aktiva lainnya. Yang kelima ada konsultan efek. Konsultan efek bertugas memberikan pendapatan tentang keuangan dan manajemen emiten. Next, tahapan-tahapan dalam emisi. Ada yang pertama ada tahapan persiapan perusahaan mengadakan RUPS. Yang kedua ada penyampaian letter of intent hasil rapat RUPS diajukan ke BAPEPAM ke dalam bentuk surat resmi sebagai wujud hendak menerbitkan efek di pasar modal. Lalu yang ketiga penyampaian pernyataan pendaftaran, memuat informasi mengenai data manajemen dan komisaris struktur modal, kegiatan usaha emiten, rencana emisi, dan penjamin pelaksanaan emisi. Yang D ada evaluasi dari BAPEPAM. BAPEPAM akan meneliti dan mengevaluasi kelengkapan dokumen-dokumen yang disampaikan emiten. Yang kelima ada dengar pendapat terbuka. Dengar pendapat secara terbuka diikuti oleh BAPEPAM, emiten, serta lembaga-lembaga terkait lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak yang hendak melakukan emisi. Yang keenam ada pasar perdanaan. Setelah memenuhi persyaratan emisi, maka Ketua BAPEPAM mengeluarkan izin emisi. Penawaran efek setelah pemberian izin emisi sampai dengan pencatatan di bursa efek disebut pasar perdana. Pasti tujuan dari pasar modal itu sendiri, sebagai sarana pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal saham atau investor. Selanjutnya mengenai produk pasar modal itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah kegiatan yang terkait dengan perdagangan efek serta penawaran umum antara investor dan perusahaan emiten. Nah, apa aja sih produk pasar modal itu? Produk pasar modal yang pertama ada saham, lalu yang kedua ada surat utang atau obligasi, dan yang ketiga ada reksadana. 4 ada exchange traded bond atau ETF, lalu yang terakhir ada derivatif. Sekian pembahasan dari saya mengenai pasar modal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.